Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanama imanihim. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum sampurasun. Dilengkapi ya. Sampurasun itu adalah sampurna ning ingsun. Jadi artinya mendoakan kesempurnaan kepada kita. Jawabnya rampes, terima kasih atas doamu. Itu kira-kira seperti itu kalau kata-kata orang tua dulu ya. Jadi kebablasan nih. Cerita tentang ajaran Pak Sardin, kemudian Jabar membuat pola-pola bintek begitu. Lama-lama Kang Tatang penasaran. Jadi ya, dan Cesri penasaran. Ki, ginilah sekarang jangan kepalang katanya. Bahwa kita itu diajarin oleh Bung Karno jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kalau perkembangan program KB secara umum, Aki itu suka ngedongeng. Sekarang khusus di bidang operasional. Bidang operasional yang berkaitan dengan penyelesaian masalah. Khususnya yang disebut dengan bintek-bintek itu, Ki. Aduh, coba Ki sebutan lagi ya, katanya tuh yang ada yang disebut binsus, apa? Bintir. Ada yang disebut dansir, dansir, GPKPS, cakot dan lain sebagainya lah, gumelar dan lain sebagainya. Oh, kalau gitu Aki harus cerita lagi ya. Dia berpikir bahwa sejarah itu harus dibaca terus karena sejarah itu berasal dari kata Arab sayaroh. Sayaroh itu tangkal hidup. Jadi selama hidup itu sejarah itu harus ada. Buat yang melaksanakan dulu itu untuk kenangan, buat yang sekarang itu untuk perbandingan dan dasar untuk pelaksanaan ke depan. Ya, Bung Karno kan jas merah, jangan sekali-kali merupakan sejarah. Biasa kan kalau hari ulang tahun PKK dibacakan sejarah PKK begitu. Aki harus bercerita itu ya, mudah-mudahan jangan lupa ya. Kalau ada yang lupa nih mohon maaf karena bukunya juga sudah tidak ada sekarang itu. Hanya ingat Aki ditanya gitu beri apa-apa gitu waktu di Aceh tuh dengan zamannya Pak teman Aki. Bagaimana Ki ini? Jawab, bagaimana Ki ini? Mungkin rada ngaco sedikit, itu modal PLKB. Tapi dia nyebut Aki ini adalah perpustakaan berjalan katanya. Ya enggak lah. Oleh karena itu mari kita terus saja berbicara, silahkan. Senang dicerna, tidak senang dibuang gitu lah kan. Dan Aki itu banyak mengirim kepada orang-orang yang tidak ngerti. Maksud Aki tidak mengirim materinya. Aki mah cuman assalamualaikum bahwa Aki silaturahmi gitu aja. Banyak Pak RT, Pak RW yang dikirim. Gak ngerti soal KB-nya. Ibu-ibu pengawasan kadang-kadang Aki kirim. Yang penting mah malam itu Aki say hello gitu. Soal dibaca dan tidaknya ya terserah masing-masing ya. Itu. Yang pertama ada pertanyaan binsus, binsir, dan dansir. 3 aja malam ini. Yang disebut binsus itu adalah bintek khusus. Bintek khusus ini dibentuk kalau ada KLB. KLB itu kejadian luar biasa yang sifatnya menasional. Yang menggegerkan Jawa Barat atau sampai ke tingkat nasional. Ini ada bimbingan khusus digabung ya. Seperti contoh. Itu kasus MOP Maniis. MOP Maniis itu kan 600 orang katanya dipaksa digedor ke tiap rumah. Mungkin juga iya. Dibawa pakai mobil tentara
Yaitu ingat ya, Kasubsi Penmotnya itu Purwakarta, si Kang Yayat almarhum itu. Ya, dibawa ke rumah sakit Sartika Asih, di situ dilayani oleh Dr. Luis. Padahal waktu itu tuh ada Pak Sutejo Mulyo Diharjo di situ ya. Hanya karena banyak isunya itu diangkat di tingkat nasional. Surat-surat kabar tingkat nasional menyebut bahwa terjadi pemaksaan di Maniis dan sebenarnya ada Tegalwaru kan, sampai ke apa tuh tempatnya keramik gitu. Itu ya. Nah yang itu dibuat tim. Ketua timnya pada waktu itu adalah Bapak Totoh Abdul Patah, Kiai Haji Totoh Abdul Patah, Ketua MUI. Ya, sekdanya Kang Suing itu sekda Purwakarta, datang ke sana terlambat bubar. Ya. Tapi alhamdulillah berikutnya bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian kejadian friksi antara Puskesmas dengan PLKB di Karawang. Itu kejadiannya tidak usah diperpanjang itu. Ya itu ada kejadian berat. Kenapa jadi menasional? Karena si istri dokter Puskesmas ini adalah pejabat di di Kementerian Pertanian Jakarta. Begitu. Jadi wah penyelesaiannya agak rumit juga itu. Nah yang gitu-gitu. Terus lagi tentang DO 500.000. Nah itu adalah yang menjadi bintek khusus diselesaikan secara bersama-sama. Itu satu. Ya, itu yang disebut dengan binsus. Sekarang binsir. Binsir itu adalah bintek detasir. Aki juga tidak tahu apa itu detasir. Yang jelas adalah ada uang dari UNEPE diberikan kepada operasional untuk KIE dan pelayanan. KIE-nya dibentuklah bintek-bintek yang didetasir 14 hari di lapangan. Jadi seperti pegawai di situ aja. Makanya Aki 1 tahun lebih di Sukabumi, 2 tahun di Pandeglang, itu bukan kepala, bintek. Itu ya. Untuk apa? Untuk daerah-daerah memperkuat supaya hasil TNR-nya segera turun. Jadi bagi daerah PIL tidak dipindahkan ke Ayudi, susah itu. Seperti Sukabumi itu kan dulunya daerah PIL. Tapi diperkuat adalah institusi untuk pembina PIL itu jangan sampai DO. Itu di situ. Kalau Pandeglang itu cakupannya rendah. Jadi harus ditingkatkan. Itu bintek detasir. Berapa ya biayanya kalau tidak salah 144.000. Gede waktu itu, gaji Aki juga belum segitu kayaknya. Tahun 87-an itu. Aki jadi bintek di banyak, bukan Aki saja, banyak. Ya, di mana ya itu yang kemarin itu, kelanjutan yang kemarin. Yaitu ada bintek baret merah, ada bintek baret hijau, dan ada pasukan cadangan. Itu kelanjutannya seperti itu. Banyak lagi kejadian-kejadian ya yang menjadi bintek khusus dan bintek detasir. Kemudian ada lagi dansir. Nah kalau dansir juga sama, bidan detasir. Aki juga bingung dari mana itu istilah detasir, sampai sekarang juga nggak ngerti. Cuman pelaksanaannya kayak gitu aja. Bidan detasir juga adalah bidan-bidan yang ditugaskan ke kabupaten kota, ditugaskan di kecamatan, ditugaskan di daerah terpencil untuk melayani khusus Ayudi. Itu mah sama harganya 144.000. Aki inget ya itu. Dari mana? Terutama dari bidan-bidan yang berdinas di rumah sakit ABRI. Misalnya Dustira Cimahi, Sariningsih itu ya, Sariningsih Angkatan Darat. Salamun itu kan di mana, di Ciumuleuit itu Auri ya. Sariningsih Sartika Asih itu ya di situ di dekat Gedung Sate sebelah situnya. Itu dikirim ke daerah. Tapi tidak dari ABRI saja, ada juga yang dari di sini Karanganyar itu ya, Bojongloa itu di situ rumah sakit bersalin dan lain sebagainya. Itu senang bidan. Duitnya diberikan kepada PLKB, dia senang aja. Cuman ketika dia ditempatkan di tempat yang jauh, kamarnya biasanya kan itu mah kan istri-istri jenderal atau Pak.
ditempatkan di tempat yang jauh dan lain sebagainya. Oh, itu miliknya PLKB, bonceng-bonceng ibu-ibu cantik-cantik kayak gitu. Parebut tuh ya, si Kang Epul, Kang Uu, Pupung, ingat waktu di Subang, karena Subang paling banyak. Dan yang terakhir itu dia, itu yang safari istana itu juga dikirim karena hari keduanya tidak ada pekerjaan, 60 bidan dikirim ke Subang, 2 minggu di sana di Subang. Gitulah kira-kira itu yang ada yang disebut binsus, binsir, dan sir. Insya Allah besok kita lanjutkan dengan metode operasional yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.